Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan video pembelajaran kami yang berjudul tentang interpolasi linier dan interpolasi kuadrat, yang dimana anggotanya adalah saya sendiri, Nur Alia Husna, dan ada rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada Khaila Afiska, Septiani Siregar, Eka Elsiani Tanjung, Muhammad Syahdan Syanipar, dan Alivia Ivo Amira Gania Nasution. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk ke materi intinya. Selamat menonton ya teman-teman, semoga mudah dipahami. Baiklah, kita masuk ke pengertian interpolasi. Interpolasi adalah metode numerik untuk membangun fungsi kontinu Px yang melalui titik data xi, fxi. Fungsi interpolasi bertujuan untuk memperkirakan nilai fungsi fx pada titik-titik di antara data yang diketahui. Baik, materi yang pertama ada interpolasi linier. Interpolasi linier adalah metode untuk memperkirakan nilai di antara dua titik data yang diketahui dengan membentuk garis lurus di antara kedua titik itu. Misalnya diberikan dua buah titik x0 y0 dan x1 y1. Maka kita ingin memperkirakan nilai y pada suatu nilai x dengan yang dimana x lebih besar dari x0 dan x lebih kecil dari x1. Kita tahu bahwa persamaan garis lurus yang melalui dua titik x0, y0 dan x1, y1 dapat dituliskan sebagai di bawah ini, yang dimana rumusnya itu P1 x sama dengan y0 ditambah y1 kurang y0 per x1 kurang x0 kali x kurang x0. Nah, mari sama-sama kita pahami langkah-langkah penurunan rumusnya. Yang pertama itu ada cari kemiringan gradien garis lurusnya, yang dimana M sama dengan Y1 kurang Y0 per X1 dikurang X0. Yang kedua, kita gunakan rumus garis lurus yang melewati satu titik, yang dimana Y dikurang Y0 sama dengan M X0 kurang Y0. Rumus ini adalah bentuk umum dari persamaan garis lurus. Selanjutnya kita substitusikan atau kita ganti M dengan nilai gradien yang sudah kita hitung tadi. Yang sudah dihitung tadi ini. Jadi kita ganti saja Y kurang Y0 sama dengan Y1 kurang Y0 per X1 kurang X0 kali X kurang X0. Nah, selanjutnya kita pindahkan Y0-nya ke kanan. Menjadi di sini dia untuk mendapatkan bentuk akhirnya. Jadi Y sama dengan Y0 ditambah Y1 dikurang Y0 per X1 dikurang X0 kali X kurang X0. Untuk lebih memahami, kita masuk contoh. Seorang siswa mengukur suhu air di laboratorium pada beberapa waktu. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa pada pukul 10 suhu air adalah 30 derajat Celcius. Pada pukul 12 suhu air adalah 50 derajat Celcius. Berapakah perkiraan suhu air pada pukul 11 jika perubahan suhu dianggap linear? Cara menyelesaikannya, kita ingat ini adalah mencari interpolasi linier yang dimana memiliki dua buah titik. Jadi yang diketahui x0 sama dengan 10, y0 sama dengan 30, x1 sama dengan 12, y1 sama dengan 50. Kita masukkan rumus P1x sama dengan y0 tambah y1 dikurang y0 per x1 dikurang x0 dikali X dikurang X0. Kita substitusikan ke dalam rumus P1
di mana X-nya adalah yang ditanya pada pukul 11. Jadi P1 11 sama dengan 30 ditambah 50 dikurang 30 per 12 dikurang 10 dikali 11 dikurang 10 sama dengan 30 ditambah 50 dikurang 30 20 per 12 dikurang 10 2 dikali 11 dikurang 10 1 sama dengan 30 ditambah 20 dibagi 2 adalah 10 dikali 1. 30 ditambah 10 dikali 1 adalah 10. Jadi 30 ditambah 10 sama dengan 40. Jadi perkiraan suhu air pada pukul 11 adalah 40 derajat Celcius. Contoh 2, diketahui perkiraan jumlah penduduk Amerika Serikat pada tahun 1960 adalah 179,3 juta. Dan perkiraan jumlah penduduk Amerika Serikat pada tahun 1970 adalah 203,2 juta. Berapakah perkiraan jumlah penduduk Amerika Serikat pada tahun 1968? Nah, penyelesaiannya, karena data yang diketahui hanya 2 titik, dan kita mencari nilai di antara keduanya. Kita menggunakan rumus interpolasi linear, yang dimana rumusnya yaitu P1X sama dengan Y0 ditambah Y1 dikurang Y1 Y1 dikurang Y0 per X1 dikurang X0 dikali X dikurang X0. Nah, dari soal kita ketahui X0 sama dengan 1960, Y0 sama dengan 179,3, X1 sama dengan 1970, dan Y1 kita ketahui 203,2. Nah, selanjutnya kita substitusikan ke dalam rumus. Untuk X yang dicari 1968. Nah, setelah kita substitusikan X0, Y0, X1, Y1-nya ke dalam rumus tadi, kita memperoleh hasil 179,3 ditambah 203,2 dikurang 179,3 per 1970 dikurang 1960 dikali 1968 dikurang 1960. Nah, sama dengan 179,3 ditambah 23,9 per 10 dikali 8 sama dengan 179,3 ditambah 2,39 dikali 8 sama dengan 179,3 ditambah 19,12. Nah, dari semuanya kita memperoleh hasil 198,42 juta. Jadi, perkiraan penduduk Amerika Serikat pada tahun 1968 adalah 198,42 juta. Interpolasi kuadrat. Interpolasi kuadrat adalah salah satu metode dalam interpolasi numerik yang digunakan untuk memperkirakan nilai suatu fungsi menggunakan polinomial derajat 2 atau kuadrat, yaitu P2X sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat. Ini berguna ketika kamu memiliki 3 titik data, yaitu X0, Y0, X1, Y1, dan X2, Y2, dan ingin mendekati nilai fungsi di antara titik-titik tersebut. Nah, dari sini kita peroleh 3 buah persamaan, yaitu A0 ditambah A1X0 ditambah A2X0 kuadrat sama dengan Y0. Kemudian A0 ditambah A1X1 ditambah A2X1 kuadrat sama dengan Y1. A0 ditambah A1X2 dan ditambah A2X2 kuadrat sama dengan Y2. Nah, untuk menghitung A0, A1, dan A2, gunakan sistem eliminasi Gauss-Jordan.
Baiklah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal tentang interpolasi kuadrat, di mana diketahui F1 sama dengan 4, F2 sama dengan 9, dan F3 sama dengan 16. Nah, tentukan nilai fungsi pada absis 1,5 dan 2,3 dengan interpolasi kuadrat. Kita masuk ke penyelesaian, di mana P2X sama dengan A0 tambah A1X ditambah A2X kuadrat. Nah, X0-nya itu kan 1, X1-nya itu 2, X2 3. Maka Y0-nya 4, Y1 9, Y2 sama dengan 16. Lalu yang X0 sama dengan 1, kita ganti X-nya dengan 1, di mana kita masukkan persamaan yang tadi, A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat, menjadi A0 ditambah A1 dikali X-nya diganti dengan 1, A1 kali 1 ditambah A2 kali 1 kuadrat sama dengan 4. Nah, yang kedua, X-nya kita ganti dengan 2, maka A0 tambah A1 kali 2 ditambah A2 kali 2 kuadrat sama dengan 9. Nah, selanjutnya yang ketiga, X-nya kita ganti dengan 3, maka A0 tambah A1 dikali 3 ditambah A2 dikali 3 kuadrat sama dengan 16. Nah, persamaan yang pertama, A0 ditambah A1 kali 1 itu hasilnya A1, A2 dikali A1 kuadrat hasilnya A2 sama dengan 4. Persamaan yang kedua, A0 ditambah A1 kali 2 hasilnya 2A1 ditambah A2 kali 2 kuadrat hasilnya 4A2 sama dengan 9. Nah, persamaan yang ketiga, A0 ditambah A1 kali 3, 3A1 ditambah A2 kali 3 kuadrat, 9A2 sama dengan 16. Nah, ketiga persamaan ini kita selesaikan dengan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, koefisien dari A0, A1, A2 itu adalah 1. Maka dari tiga persamaan ini menjadi A0 itu 1, A1 itu 1, A2 1, dan 4. Yang kedua, persamaan yang kedua, A0 itu 1, 2A1, 2 dikali 1, 2, 4A2, 4 dikali 1, 4, 9. A0 itu 1 ditambah 3 dikali 1 itu 3, 9 kali 1 itu 9, dan 16. Nah, langkah pertama, baris yang kedua kita kurangkan dengan baris ke 1. Yang baris kedua itu ini kita kurangkan dengan baris ke 1. Baris kedua yaitu 1, 2, 4, 9 kita kurangkan dengan baris pertama yaitu 1, 1, 1, 4. 1 kurang 1 hasilnya 0, 2 dikurang 1 hasilnya 1, 4 kurang 1 hasilnya 3, 9 kurang 4 hasilnya 5. Nah, maka matriksnya menjadi 1, 1, 1, 4, 0, 1, 3, 5, 1, 3, 9, 16. Nah, selanjutnya yang baris ketiga kita kurangkan dengan baris ke 1. Maka hasilnya menjadi 1, 1, 1, 4, 0, 1, 3, 5, 0, 2, 8, 12. Nah, selanjutnya yang baris pertama kita kurangkan dengan baris ke-2. 1 kurang 0, 1, 1 kurang 1, 0, 1 kurang 3, minus 2, 4 kurang 5, minus 1. Nah, selanjutnya baris ketiga kita kurangkan dengan baris kedua dikali 2. Nah, dengan ini baris kedua itu kita kalikan dulu dengan 2.
sudah dapat hasilnya, maka baris ketiga kita kurangkan dengan hasil baris kedua dikali 2. Maka hasilnya menjadi 1, 0, minus 2, minus 1, 0, 1, 35, 0, 0, 22. Nah, selanjutnya kita selesaikan dengan 1/2 kita kali dengan baris ketiga. 1/2 dikali 0, 0, 1/2 dikali 0, 0, 1/2 dikali 2, 1, 1/2 dikali 2 hasilnya 1. Nah, selanjutnya yang baris kedua kita kurangkan dengan baris ketiga dikali 3. Nah, kita selesaikan yang ini dulu seperti yang bagian ini. Maka hasilnya adalah 1, 0, minus 2, minus 1, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 1. Nah, selanjutnya kita selesaikan dengan baris pertama ditambah baris ketiga dikali 2. Kita selesaikan dulu yang baris ketiga dikali 2. Setelah dapat hasilnya baris ketiga dikali 2, baru kita tambahkan dengan baris pertama, maka hasilnya adalah 100, 010, 001. Nah, hasil dari A-nya yaitu 121. Yang ini A0, yang ini A1, dan ini A2. A0 sama dengan 1, A1 sama dengan 2, dan A2 sama dengan 1. Sehingga kita masukkan ke persamaan yang semula. P2X sama dengan H0 tambah A1X tambah A2X kuadrat. P2X sama dengan A0-nya tadi 1, A1-nya tadi 2, dikali X tambah A2-nya tadi 1 dikali X kuadrat, maka X kuadrat. Nah, untuk absis yang 1,5, maka P2 1,5 sama dengan X-nya kita ganti dengan 1,5, maka menjadi 1 tambah 2 dikali 1,5 ditambah 1,5 kuadrat, maka P2 1,5 sama dengan 1 ditambah 2 dikali 1,5 hasilnya adalah 3 ditambah 1,5 kuadrat hasilnya adalah 2,25, maka 1 tambah 3 tambah 2,25 hasilnya adalah 6,25. Nah, itu untuk absis yang 1,5. Nah, selanjutnya untuk absis yang 2,3, maka P2 2,3 sama dengan X-nya itu kita ganti dengan 2,3, maka menjadi 1 ditambah 2 dikali 2,3 ditambah 2,3 kuadrat. 1 ditambah 2 dikali 2,3 hasilnya 4,6 ditambah 2,3 kuadrat hasilnya 5,29, maka 1 tambah 4,6 tambah 5,29 hasilnya adalah 10,89, maka hasil dari untuk absis 1,5 adalah 6,25 dan absis untuk 2,3 hasilnya adalah 10,89. Baiklah, sekian video pembelajaran dari kami. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Dan apabila ada kata-kata kami yang salah atau kurang berkenan, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.